Pernah nggak sih kamu ngerasa minder setelah buka Instagram atau TikTok? Lihat temen yang udah sukses bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya bisnis yang jalan, atau bahkan cuma sekadar punya kulit mulus dan badan ideal. Terus kamu mikir, kok hidup gua gini-gini aja ya? Kalau kamu pernah ngerasain itu, selamat datang di klub. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang satu hal yang sering banget jadi racun di hidup kita, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Tapi tenang, kita nggak cuma bahas masalahnya aja. Kita juga bakal kupas tuntas gimana caranya berhenti membandingkan diri supaya kamu bisa fokus sama perjalanan hidupmu sendiri. Sebenarnya membandingkan diri itu hal yang manusiawi banget. Dari zaman manusia purba, kita tuh udah punya naluri buat mengamati dan menilai lingkungan sekitar, termasuk orang lain. Menurut psikolog sosial Leon Festinger, kita sering menggunakan apa yang disebut sebagai social comparison theory, teori perbandingan sosial. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain buat mengevaluasi diri sendiri. Misalnya, kita lihat orang lain lebih sukses, jadi kita mikir, apakah gua harus lebih kerja keras? Tapi masalahnya, di era digital sekarang, perbandingan itu jadi toksik. Dulu, kita cuma bisa membandingkan diri dengan orang di lingkungan sekitar. Sekarang, kita bisa membandingkan diri kita dengan jutaan orang di seluruh dunia dalam sekali scroll. Bayangkan, kamu baru bangun tidur, terus lihat IG story orang yang udah jogging pagi, sarapan sehat, kerja dari kafe mewah, dan kamu masih ngeliatin plafon kamar sambil mikir mau ngapain. Langsung kita ngerasa gagal duluan. Oke, sekarang kita masuk ke kenapa ini bisa berbahaya. Pertama, bikin stres dan kecemasan. Karena standar yang kamu lihat itu nggak realistis. Kamu ngelihat hasil akhir orang lain tanpa tahu perjuangan, kegagalan, dan kerja keras di balik layar. Kedua, menurunkan self-esteem. Semakin sering kamu merasa kurang, semakin kamu percaya kalau kamu memang nggak cukup. Padahal kamu cuma ngelihat satu bagian kecil dari hidup orang lain. Ketiga, bikin kita kehilangan fokus. Alih-alih kerja keras di jalan kita sendiri, kita malah sibuk pengen jadi kayak orang lain. Padahal, tiap orang punya garis waktu yang beda-beda. Keempat, bisa ngerusak hubungan sosial. Iri dan rasa kompetitif berlebihan bisa bikin hubungan jadi renggang. Kita mulai susah jujur dan mulai berpura-pura demi menyamai orang lain. Yuk kita bahas dari sisi psikologinya dikit, biar lebih paham, bukan cuma ngejudge diri sendiri. A self-worth based on external validation. Kita sering ngerasa berharga kalau ada yang apresiasi. Like dan komentar di medsos bisa ngasih kita dopamine boost. Tapi ini kayak candu. Jadi kita makin sering ngeliatin hidup orang dan ngebandingin likes atau pencapaian kita sama mereka. B. Impostor syndrome. Kadang kita udah berhasil, tapi tetap ngerasa belum cukup. Ngelihat orang lain berhasil bikin kita makin merasa nggak layak, padahal sebenarnya kita juga udah di posisi yang hebat. C. Lingkungan yang kompetitif, di sekolah, kantor, bahkan di rumah, kadang kita dikondisikan buat jadi lebih baik dari orang lain, bukan buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Di highlight culture di sosial media, orang cuma nunjukin bagian terbaik hidupnya. Kamu nggak akan lihat mereka pas gagal, nangis, atau bangkrut. Tapi otak kita tetap membandingkan full version hidup kita dengan highlight real orang lain. Cara stop membandingkan diri, strategi praktis. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya berhenti membandingkan diri? 1. Sadari and terima. Kalau kamu lagi ngebandingin, langkah pertama itu kesadaran. Kalau kamu lagi scrolling dan ngerasa, duh kok dia lebih keren ya, berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, kenapa gua ngerasa begini? Apakah ini realita atau ilusi? Kurangi paparan sosial media, coba detox medsos seminggu. Atau batasi penggunaannya 30 menit per hari. Setel alarm, unfollow akun yang bikin kamu ngerasa insecure, dan follow akun-akun yang kasih energi positif. 3. Ganti perbandingan dengan refleksi diri. Daripada mikir, dia udah sukses, gua belum, coba ubah jadi apa langkah kecil yang bisa gua ambil hari ini buat lebih baik dari gua yang kemarin. Fokusnya bukan ke orang lain, tapi ke progresmu sendiri. 4. Tulis jurnal perjalananmu sendiri, mulai nulis jurnal harian. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Tulis apa pencapaian kecilmu hari itu. Sekecil apapun, ini bantu otak kamu nge-shift dari mode kurang ke mode cukup. Kelilingi diri dengan orang yang suportif. Cari komunitas yang mendukung pertumbuhan, bukan persaingan. Teman-teman yang bisa kamu ajak ngobrol jujur, tanpa takut dihakimi. Kadang yang kita butuh cuma didengerin, bukan dikasih solusi. 6. Fokus ke tujuan jangka panjangmu.
Setiap kali kamu tergoda buat bandingin diri, ingat, orang lain punya tujuan dan perjalanan yang beda. Mereka bukan kamu, dan kamu bukan mereka. Tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya gua mau dalam hidup? Karena ketika kamu jelas dengan tujuanmu, kamu nggak akan peduli jalan orang lain. Teman-teman, hidup ini bukan lomba lari yang harus jadi yang tercepat. Ini lebih kayak pendakian panjang ke puncak yang beda-beda. Kita semua punya rute masing-masing. Waktunya beda, jalannya beda, bahkan cuacanya pun beda. Jangan ukur hidupmu dengan penggaris orang lain. Yang penting, kamu terus jalan, terus berkembang, terus naik level. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share ke teman kamu yang suka ngerasa insecure juga, dan subscribe buat dapetin konten-konten pengembangan diri lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay growing, stay kind, dan stop comparing. Naik level, bareng-bareng, pelan tapi pasti.